kegiatan ekonomi di daerahku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun. Kenapa cantik-cantik ya? Ya Allah, anak ibu cantik-cantik semua. Emang lah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, siapa yang ingin memimpin doa? Afifah. Mari kita berdoa bersama. Ayo, Mbak Afifah, silakan. Mari teman-teman kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Iya. Sudah semangat, sudah sarapan semua ya ini ya? Sudah. Nah, Selamat Bu Nabiku. tadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ini ada nggak yang nggak masuk kira-kira? Ada banyak. Kok cewek-cewek aja, kok cantik-cantik gak ada yang ganteng gitu loh. Jatuh Bu. Jatuh loh. Iya jatuh. Siapa? Syahrul. Mas Syahrul. Ada berapa anaknya di kelas ini sebenarnya? Ada tujuh. Ada 7. Terus yang gak masuk? 2. Kenapa yang 2 ini? Yang satu jatuh, yang satu sakit. Siapa itu? Iqmal. Nah, Syahrul. Jadi langsung saja itu ya yang nggak masuk 2 orang itu ya. Ya. Baik. Nah, sebelum kan kita sudah berdoa tadi, kita akan duduk Nyanyi. Bernyanyi dulu Bu. ya sebentar ya. Pokoknya belinya nggak lemot ini. Kita latih itu Bu. Di servis Bu. Iya kan? Iya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Loh Bu kok jalan sendiri? Iya. Nah, silahkan kita. Apa itu Bu? Keong. Ya, kita sebelum kita pembelajaran kan kita tadi sudah berdoa. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Dimohon anak-anak berdiri, tapi jangan berdiri dulu. Hitungan ketiga kalian harus berdiri. 1, 2, 3. Ayo berdiri semua. Ini kelas berapa sih? Kelas 6. Oh kelas 6, makanya ya ampun. Kok sudah dewasa semua gitu loh. Kita akan menyanyi ya. Siapa yang mau jadi dirijen? Afifah. Ayo Mbak Iza. Mbak Afifah sudah berdoa tadi. Ayo sini. Ibu guru ini kalah tadi tutupi ambil sampean. Itu baru sini. Saya kembar Bu. Iya kembar, sama kembar sudah kembar. Ayo Mbak Iza, silakan. 1. Sudah kedengaran ya nih? Wih, ada apa? Wow. Kok ada itu? Ya, yuk. Keong. Ayo semuanya. Pancasila. Suka Garuda Pancasila lagunya? Ayo Mbak Iza. Sampai tepuk tangan ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju
maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Udah duduk kembali. Nah, kalian tadi sudah berdoa, terus sudah menyanyi lagu apa? Garuda Pancasila. Nah, sekarang Bu Guru akan bertanya pada kamu. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari kemarin? Kemarin kita belajar tentang perubahan wujud benda, Bu. Oh, perubahan wujud benda. Itu materi apa, Mbak Kofifa? Dari IPA. Oh, IPA, pintar. Oplos dulu untuk Mbak Kofifa. Wes. Kemudian, kan kemarin sudah perubahan wujud benda. Sekarang kita akan membahas tema 4, subtema 1, yaitu tentang apa Mbak Kofifa? Kegiatan ekonomi di daerahku. Ya, ini ada gambarnya apa ini? Orang berjualan. Oh, itu berarti profesi gitu aku. Ya, ada hubungannya dengan profesi nanti. Seru enggak nanti? Seru lah. Bapak ibu kalian juga punya profesi kan? Punya. Ada yang jualan di rumah? Saya Bu, jualan apa Mbak Viva? Jualan sembako. Oh, sembako, Masya Allah. Lanjut ya. Kan tadi kan sudah tahu materinya tentang kegiatan ekonomi di daerahku. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh apa itu kegiatan ekonomi dan lain-lain, kita harus tahu tujuan pembelajarannya, biar tahu arahnya kemana kita belajarnya, biar gak syukur sinau atau gak syukur belajar. Nah, ini ada 2 materi, yaitu materi IPS dan Bahasa Indonesia. Bu, kenapa kok 2 materi gak tambah mata? Enggak. Ini itu karena kita akan belajar tematik yang mana menggabungkan 2 materi agar menjadi satu kegiatan yang mana kegiatannya itu keterkaitan gitu loh nak. Jadi kalian nggak perlu kayak mikir kemana-mana, kalian mikirnya itu holistik. Ada yang tahu holistik itu apa? Yang menyeluruh, gak IPS tok, bahasa Indonesia tok gitu. Jadi ada 2 ini dijadikan satu, ada hubungannya nanti. Oke? Jadi ini nanti itu ya. Siapa yang mau membaca yang IPS? Urut aja ya, Mbak Kofifa. IPS yang Bu. nanti Mbak Evita nanti Ibu tunjuk. Oke? Yang satu Mbak Evita, ayo dibaca Mbak Evita. Tujuan pembelajarannya. Siswa mampu memahami keterkaitan antara kegiatan ekonomi masyarakat dengan budaya lokal di berbagai daerah di Indonesia. Oke, nomor 2 Mbak Kofifa. Yang kedua, siswa mampu menganalisis kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan budaya daerah. Oke, yang bahasa Indonesia nomor 1 Mbak Afifa. Siswa mampu mengidentifikasi gagasan utama dan informasi penting dalam teks deskripsi. Nomor 2 Mbak Vidya. Siswa mampu menyusun teks deskriptif secara runtuh dan sistematis berdasarkan data yang diperoleh. Nah, jadi dalam kegiatan kali ini kita mempunyai 4 pembelajaran. Yang mana materinya itu nanti IPS tentang kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan yang bahasa Indonesia kita akan belajar untuk menyusun teks deskripsi atau tes deskripsi. Nah, apakah kalian pernah melihat kegiatan ini? Pernah? Pernah. Ada apa ini? Proses pembuatan apa ini? Teh. Skema kegiatan ekonomi pada teh. Produksinya ada di kebun teh. Kalian pernah ke kebun teh? Pernah. Gimana kira-kira kalau di sini? Di Lawang, di Wonosari. Nah, produksi ini kepada petani teh, kemudian pabrik teh itu sebagai produksi yang mana orangnya disebut produsen. Kalau distribusi penyaluran seperti dijual di supermarket, di pasar, ada biasanya kan ada truk-truk atau mobil-mobil yang kirim-kirim ke toko-toko, itu namanya distributor. Biasanya namanya distribusi. Kalau orangnya namanya distributor. Kalau ini yang menikmati namanya konsumen. Kegiatannya namanya konsumsi. Berarti paham ya?
tadi Bu Guru sudah menyebutkan atau menjelaskan dan kalian sudah membaca tentang tujuan pembelajaran dan ada ilustrasi gambar kan tentang kegiatan apa yang akan dijelaskan. Nah sekarang ayo berkumpul, ayo dibaca Mbak Iza yang nomor 1 apa? Buatlah kelompok yang terdiri dari 3 siswa. Terus Siapkan alat tulis. nomor 3. Guru akan menjelaskan proyek yang akan dilakukan. Terus Dengarkanlah instruksi gurumu bersama kelompokmu. nah, jadi kalian sekarang membagi kelompok yang terdiri dari 3 siswa. Itu maksimal ya. Iya. Ini yang masuk ada berapa? 5. Jadi ada yang 3 anak, ada yang 2 anak. Oke. Nah, siapkan alat tulis. Kemudian Bu Guru akan menjelaskan proyek. Jadi anak-anak, nanti Bu Guru akan menampilkan video tentang kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, terus distribusi sama konsumsi. Nah, setelah itu kalian akan memahami yang namanya teks deskriptif. Nah, kemudian nanti proyeknya apa, Bu? To the point dong, Bu. Apa tugasnya proyeknya? Lah, tugas proyeknya kalian adalah kalian akan membuat teks deskriptif tentang gambar nanti. Nanti Bu Guru punya yang namanya ini, LKPD. Ini lembar kerja kalian untuk mengerjakan nanti. Kalian akan mengerjakan di sini. Di sini ada banyak instruksinya. Paham? Paham. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi yang selanjutnya, Bu Talia ingin tanya, apa itu kegiatan ekonomi? Kalian sudah tahu sebelum baca yang ini? Apa gambaran kalian kalau Bu Talia yang menyebutkan kegiatan ekonomi? Pekerjaan. Iya, pintar jual beli. Terus apa lagi ada? Ada penjual, ada pembeli. Oke, pintar jadi uang. Ya, uang. Cuan ya. Jadi kegiatan ekonomi ini adalah aktivitas yang dilakukan manusia demi memperoleh barang atau jasa. Jadi jual beli itu boleh dengan barang ataupun dengan jasa. Contohnya yang jasa itu seperti apa? Dokter, guru, Kurir. kurir. Jasa. Ya, kalau barang itu seperti beli, pedagang, pasar. Oke, pintar. Sebelum kayaknya kurang semangat ngantuk semua tadi. Iya. Ya udah kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Sudah semangat, kita lanjut lagi. Ini kita lihat punya video. Tolong disimak ya. Oke. Belajar, kamu tentu memiliki berbagai macam kebutuhan, seperti bekal makanan, seragam sekolah. Ini tentang macam-macamnya kegiatan ekonomi ya. Yang memadai. Semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi karena adanya kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, Dan konsumsi. jadi tadi dalam video pembelajaran tadi ada yang namanya kegiatan ekonomi itu meliputi apa anak-anak? Produksi. Ayo secara urut. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Harus urut ya. Soalnya apa? Gak mungkin kan kita mengkonsumsi dulu langsung memproduksi. Iya, balik. Orang yang melakukan produksi yang namanya produsen. Terus orang yang melakukan distribusi namanya distributor. Orang yang melakukan konsumsi namanya konsumen. Nah, untuk mengingat macam-macam kegiatan ekonomi, mari Bu Guru ingin kita bernyanyi bersama-sama. Soalnya Bu Guru ini punya lagu untuk mengingat-ingat macam-macamnya kegiatan ekonomi. Mau nggak untuk bernyanyi? Oke, ayo kita menyanyi. Ada 3 kegiatan ekonomi, 1 produksi,
menggunakan barang. Produksi, produsen, distribusi, distributor, konsumsi, konsumen, itu pelakunya. Sudah. Itu ya. Setelah menyanyi tadi, diharapkan anak-anak sudah paham tentang macam-macam kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu tes deskriptif. Ada yang tahu sebelumnya? Ada yang tahu atau belum? Yang menjabarkan, mendeskripsikan bukan. Iya, kita mendeskripsikan suatu barang atau objek, itu maksudnya. Jadi, tes deskriptif itu adalah tes yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, ataupun peristiwa secara jelas dan terperinci. Ada yang tahu contohnya? Contoh kita mau deskripsikan apa kira-kira? Ada yang tahu? Labubu. Ya, labubu. Di sini ada yang punya labubu? Mbak Vidya punya banyak. Mbak Vidya punya banyak. Beli di mana Mbak Vidya? Beli di luar negeri. Oh, luar negeri ya. Orang kaya itu. Orang kaya Bu, orang kaya. Gimana contohnya kayak kita mau ngambil topik gambarnya labubu ataupun kita mau mendeskripsikan labubu. Judulnya itu labubu. Kemudian kita nyeritakan kayak gimana Mbak? Kira-kira menceritakan labubu itu. Labubu itu merupakan boneka Ya, berbentuk monster. ya. Kemudian Kemudian mempunyai beberapa karakter. ya. Ya, Giginya menyeramkan. Wow, giginya menyeramkan tapi kok mahal ya? Iya Bu. Kenapa kok bisa mahal? Lucu, Bu. Lucu mungkin ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau sesuai kerangkanya, tes deskriptif itu ada 4 strukturnya. Yang pertama ada judul kayak tadi. Judulnya apa yang akan diceritakan, judulnya tadi labubu ya. Nah, kemudian yang kedua ada identifikasi atau gambaran umum. Jadi memperkenalkan objek atau hal yang dideskripsikan secara umum. Jadi kita menjelaskan labubu itu apa sih? Labubu adalah boneka yang terbuat dari ini, berasal dari negara ini, dan maksudnya secara umum dulu. Kemudian yang ketiga ada deskripsi bagian, menjelaskan secara rinci ciri-ciri atau aspek tertentu dari objek. Jadi itu terperinci, kan tadi cuma umum. Jadi ini labubu ini terperinci, warnanya merah, punya mata 2, kemudian itu harganya mahal, lebih diperinci lagi gitu. Kemudian yang terakhir ada simpulan, yaitu menyampaikan ringkasan atau pandangan akhir terkait objek. Jadi kesimpulannya labubu adalah boneka bla 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 gitu, secara singkat gitu. Paham? Jadi intinya tes deskriptif itu mendeskripsikan sesuatu secara rinci. Ada pertanyaan dari sini? Belum. Nah, next yaitu mari kita beralih kepada LKPD. Guru akan membagikan LKPD ini untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Coba dibuka halaman kedua. Pengerjaan tugas proyek. Ini, oh iya. Sudah, halaman kedua ada apa? Penggunaan Petunjuk penggunaan LKPD. Terus halaman selanjutnya. Teks deskriptif. Nah, coba diamati itu tes deskriptifnya. Itu ada gambarnya apa anak-anak? Jual beli orang Jual di beli di pasar. pasar. Jual beli sayur. Orang yang sedang jual beli di pasar. Oh, di pasar. Nah, dari gambar tersebut kita dapat membuat tes deskriptif. Contohnya judulnya yaitu apa, dibaca? Mbak Iza, Mbak Iza. Pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi. Ya, itu judulnya ya, sudah ketemu. Kemudian sekarang identifikasi umumnya Mbak Vidya. Identifikasi umum, pasar tradisional adalah tempat masyarakat melakukan kegiatan jual beli kebutuhan sehari-hari dan berinteraksi sosial. Biasanya terletak di pusat kota atau desa. Pasar ini mudah dijangkau oleh masyarakat.
Ya, itu secara umum ya definisi atau pengertiannya pasar tradisional. Itu belum rinci. Terus deskripsi bagiannya Mbak Afifah. Tradisional terdapat berbagai lapak pedagang yang menjual aneka produk seperti bahan makanan, pakaian, dan kerajinan tangan. Kegiatan tawar-menawar antara pembeli dan pedagang menjadi ciri khas dengan suasana pasar yang ramai, riuh, dan beragam aroma khas. Ya, itu jadi dari tadi kan secara umumnya pasar tradisional pengertiannya ya. Itu terus dirinci lagi di deskripsi bagian. Oh, ternyata pasar tradisional itu terdiri dari lapak-lapak yang jual gini gitu. Nah, next kemudian di simpulan atau penutup ada apa Mbak Kofifah? Penutup atau kesimpulannya? Di pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai cerminan budaya masyarakat. Keberadaannya memberikan kontribusi penting bagi stabilitas ekonomi lokal dan kehidupan sehari-hari. Iya, jadi itu adalah contoh dari tes deskriptif kegiatan ekonomi, yaitu kita mendeskripsikan tentang pasar tradisional seperti itu. Nah, kemudian coba dibalik pada halaman selanjutnya. Selanjutnya sudah. Itu coba dibaca. Ada yang mau membaca? Saya Bu. Ya, Mbak Isa dibaca, ayo. Nomor 1, bentuklah kelompok yang terdiri dari 3 siswa. 2, pilih dan tunjuklah salah satu gambar kegiatan ekonomi atas. Dan ketiga, setelah itu tempelkanlah pada halaman berikutnya. Yang keempat, buatlah teks deskriptif terkait gambar tersebut. Yang kelima, kerjakan pada lembar kertas pada halaman berikut ini sesuai dengan struktur. Yang keenam, presentasikan di depan kelas. Ya. Ada pertanyaan dari tugas ini, instruksi. Berarti ini digunting ya Bu? Iya, jadi kalian pilih salah satu, gak boleh sama temen nih. Ini ada 2. Berarti yang kelompok 1 ini Gambar 2 aja. gambar 2. Ya, soalnya sama kelompok 2 ya. Oh iya. Sama kelompok 1 berarti gambarnya 1. 1. Dengan gambarnya apa ada pertanyaan yang kurang jelas? Belum, tidak ada, sudah jelas. Gambar 1 itu kira-kira gambarnya orang apa ini Bu? Jualan apa? Jualan oleh-oleh. Kerajinan tangan. Terus yang kedua ini? Pasar apung ini Bu namanya. Pasar apung adanya di mana itu? Di Kalimantan. Ya, pasar terapung biasanya bayarnya nggak pakai uang kan ya itu Barter. Tahu ya, pengeluaran barang. Begitu. Boleh digunting ya Bu ya? Boleh, sekarang digunting terus ditempelkan pada halaman berikutnya. Oke, Bu. Sudah selamat mengerjakan anak-anak. Oke, Bu. Terus dideskripsikan tak Bu? Loh, itu ada di belakangnya, ada strukturnya. Oh iya, coba. Habis kayak ini normal ya. Terus kesimpulannya, toko kerajinan tangan yang menjual berbagai. Nah, kalian sudah selesai semua ini? Alhamdulillah. Sulit apa enggak kira-kira buat tes deskriptif? Agak bingung Bu, tapi bisa. Kita bisa, karena anak pinter-pinter, anak kelas 4 Iya. Oh iya. Nah, sebelum kita ini sudah selesai semua ya. Ibu minta kalian mendemonstrasikan. Kan kalian tadi kan sudah berdiskusi dengan kelompoknya kan? Nah, sudah kenal juga kan sama kelompoknya kan? Sudah. Sekarang kalian akan mendemonstrasikan atau mempresentasikan di depan. Nah, itu nggak semuanya yang maju ya, perwakilan ya. Ibu tunjuk atau kalian sendiri yang tunjuk? Sendiri. Oke, kelompok 1 ada siapa? Mbak Vidya. Mbak Vidya. Kelompok 2 Elvita. Ya, Elvita. Ayo maju ke depan semua. Dari kelompok 1 dan kelompok 2.
di sini. Oh iya Kak, ya. Wes sudah. Udah sini wes. Nah, yang kelompok 1 itu kebagian gambar apa itu? Toko kerajinan tangan, Bu. Toko kerajinan tangan. Kemudian kelompok 2 Pasar apung. pasar apung. Oke. Untuk gambaran umumnya dari toko kerajinan tangan. Gambaran umumnya yaitu toko yang menjual berbagai kerajinan tangan yang terbuat dari kayu rotan. Kemudian deskripsi bagiannya, kayu rotan dibentuk beraneka ragam kerajinan seperti tas, wadah, boneka, keranjang, dan lain-lain. Penutupnya, sebuah toko yang menjual berbagai bentuk kerajinan tangan. Oke. Beliau plus dulu untuk kelompok 1. Betul, pinter sekali. Untuk kelompok 2, gambar umumnya. Jadi gambaran umumnya adalah pasar apung itu terletak di Kalimantan. Ya. Sistem transaksinya itu dengan cara barter atau tukar menukar barang. Deskripsi bagian, di pasar apung menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Pasar apung buka ketika hari-hari tertentu saja. Ya. Kemudian Untuk penutupnya atau kesimpulan, orang-orang dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan berdatangi pasar apung. oke, pintar sekali kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Yeay. Sekarang kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, kalian tadi sudah belajar tentang apa kira-kira anak-anak? Tentang teks Deskripsi. Ya, deskripsi. Terus apa? Kegiatan Kegiatan ekonomi. ekonomi. Nah, kemudian ibu akan bertanya, apa yang kalian pelajari hari ini tentang kegiatan ekonomi? Ada yang ingin menyebutkan nggak? 1, acungkan tangan. Ayo Mbak Evita, apa kira-kira? Jadi kegiatan ekonomi nanti itu ada 3. Yang pertama dari produsen, produksi. Orang yang melakukan produksi itu Ya. namanya produsen. Ya, Setelah pintar. itu yang kedua ada distribusi. Ya, distribusi. Orang yang melakukan distribusi itu distributor. Ya. Yang terakhir adalah konsumsi. Orang yang konsumsi itu namanya konsumen. Jadi dari produksi, distribusi sama konsumen itu kesimpulannya apa? Tiga itu. Ada yang bisa menunjukkan? saling membutuhkan. Iya, pinter saling membutuhkan. Dari produksi tadi itu yang membuat barang, kemudian yang distribusi itu menyalurkan barang, terus yang konsumsi itu yang memakai barang tersebut. Nah, kemudian tadi itu bagaimana pengalaman kalian itu dalam mengerjakan atau menyusun tes deskriptif tadi? Pengalaman agak bingung kenapa Mbak Mofifa? Karena membedakan yang umum sama yang bagian itu, Bu. Sama-sama menjelaskan. Jadi ada yang ingin itu nggak, menyanggah nggak, ingin menjawab nggak perbedaan deskripsi umum bagian apa yang gambaran umum sama deskripsi bagian tadi? Ada yang ingin menjelaskan nggak yang sudah paham? Mbak Vidya mungkin? Kalau identifikasi umumnya itu gambaran secara umumnya, kemudian yang deskripsi bagiannya itu dijabarkan lagi lebih Rinci gitu. Paham? Jadi kayak umumnya itu seperti apa? Misal tadi kan pasar apung adalah pasar yang terletak di Kalimantan. Pasar ini menggunakan sistem barter, begitu ya. Kemudian deskripsi bagiannya, pasar ini menjual ini lebih rinci, harganya ini. Pasar ini lebih mahal gitu. Seperti itu. Paham? Paham semuanya? Jadi dari tadi yang kita pelajari ada 1 anak saja yang ke depan yang ingin menyimpulkan kegiatan hari ini, kegiatan pembelajaran hari ini. Mbak Afifah. Ayo Mbak Afifah. Ayo, maju ke depan Mbak Afifah. Ayo, Beri semangat. Ayo Mbak Afifah apa? Kesimpulan belajar hari ini kita bisa tahu tentang kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi,
konsumsi, terus siapa aja pelakunya di produksi kayak produsen, terus siapa pelakunya di distributor, terus siapa pelakunya di konsumsi yaitu konsumen. Dan juga kita mempelajari tentang teks deskripsi, di mana teks deskripsi ini terdapat teks deskripsi umum, terus deskripsi bagian dan deskripsi dan kesimpulan. Dan di aplaus dulu buat Mbak Kita. Dan kembali, terima kasih Mbak Kita. Nah, jadi benar, Ibu Guru izin menguatkan ya pembelajaran hari ini. Jadi anak-anak, kegiatan ekonomi meliputi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang mana 3 kegiatan ini yang dinamakan kegiatan ekonomi, yang mana kegiatan ini itu bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari kita. Bayangkan saja jika tidak ada kegiatan ekonomi, kita mungkin akan bingung kan, kita beli di mana, terus kita itu memperoleh barang-barang ini dari mana. Jadi sangat penting sekali bagi kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mungkin itu saja dari Bu Guru ya, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tapi sebelum kita berdoa, Ibu umumkan kita minggu depan akan belajar tentang keanekaragaman suku bangsa. Jadi kita itu akan mempelajari tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Semangat? Semangat! Baik, sekarang dikemas-kemas dulu bumbunya dan barangnya. Serami menunggu berdoa mulai. Berdoa mulai dulu aja ya. Siapa yang mau memimpin doa selain Mbak Arfa? Mbak Evita, ayo. Ayo Mbak Evita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Cukup sekian dari Italia, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Talia.